Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dalam seri ke-291 ini dengan para pemain Kiki Ashar dan Enis sebagai penduduk, Ferry Fadli sebagai Kamaswara, Chris Burspon sebagai Rudra Bondo, Apu Burhan sebagai Rangga Lampitan, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, M. Abud sebagai Ken Arok, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Kamaswara menjadi kewalahan karena penduduk di lereng Bukit Pagar Gunung yang merasa kehilangan Empu Gandring itu tidak bisa diajak berbicara lagi. Mereka menuduh Kamaswara telah membunuh Empu Gandring dan tamunya. Maka terpaksalah Kamaswara menggunakan ajian Panglimunan. Dan sesaat kemudian, tubuh pemuda itu lenyap dari pandangan mata. Wah, dia menghilang. Aneh, ia menghilang. Iya, waduh, dia lenyap. Kemana dia? Wah, jangan-jangan dia itu hantu atau sejenisnya. Wah, tidak mungkin manusia bisa menghilang. Wah, hanya hantu yang bisa menghilang. Aduh, apa yang kita lakukan sekarang? Sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Aku ngeri berurusan dengan hantu. Iya, kita tinggalkan tempat ini. Iya, kita tinggalkan tempat ini. Iya, kita tinggalkan tempat ini. Kita bisa celaka. Ya, ayo pergi. Ayo kita pergi. Berhenti! Ia menampak lagi. Wah, bagaimana ini? Akan kemana kalian, ha? Kami akan pergi. Lalu bagaimana dengan mayat Empu Gandring dan tamunya itu? Apakah akan kalian biarkan? Betapa biadabnya kalian. Betapa biadabnya penduduk di desa ini yang tidak mau peduli dengan mayat Empu Gandring. Ha? Apakah akan kalian biarkan mayat Empu Gandring itu membusuk menjadi santapan serigala? Ayo jawab! Apakah akan kalian biarkan mayat Empu Gandring yang telah banyak berbuat jasa terhadap kalian itu membusuk menjadi onggokan mayat busuk yang hina? Bagaimana ya? Dengar, aku bukanlah pembunuh Empu Gandring seperti yang baru saja kalian tuduhkan. Gunakan akal dan pikiran kalian jika kalian merasa sebagai orang-orang yang pintar. Untuk apa aku meminta bantuan kalian untuk menyelenggarakan pembakaran mayat Empu Gandring kalau aku yang membunuhnya? Jika aku membunuhnya, dengan mudah aku bisa meninggalkannya tanpa perlu berepot-repot seperti ini. Wah, benar juga ya. Wah, bagaimana ini? Terserah kalian. Aku memberitahu kalian dengan maksud baik. Jika kalian keberatan, pergi saja. Biar aku sendiri yang akan menyelenggarakannya. Tidak, Kisana, tidak. Kami ini memang orang-orang bodoh. Ya, sekarang kami bisa berpikir. Kau yang benar. Kau tidak mungkin orang yang membunuh Empu Gandring. Iya, aku minta maaf, Kisanak. Aku juga minta maaf. Iya, aku juga minta maaf. Aku minta maaf. Terima kasih. Jika kalian tidak berprasangka lagi kepadaku. Sekarang, marilah kita selenggarakan apa yang harus kita kerjakan sebagai penghormatan terhadap Empu Gandring. Tetapi, bagaimana kau bisa menghilang? Manusia kan kau itu? Iya. Bagaimana kau bisa menghilang, Kisanak? Jangan-jangan kau sebangsa jin atau hantu? Iya. Katakanlah, bagaimana kau bisa menghilang? Baik, aku akan menjelaskan. Sekali lagi aku katakan, namaku Kameswara. Aku bisa menghilang karena aku menggunakan sebuah ajian yang diberi nama Panglimunan. Itulah sebabnya aku bisa lenyap dari pandangan mata. Tunggu, kalau begitu, kaulah pembunuhnya. Ya, benar. Kau yang telah membunuh Empu Gandring itu kan? Kau bisa menghilang, dan karena itu aku yakin kau bisa melakukannya. Aneh. Kau seorang perempuan. Perempuan biasanya berhati lembut. Tetapi mengapa kau biarkan di dalam hatimu tumbuh prasangka buruk semacam itu? Bahkan nampaknya kau selalu berprasangka buruk kepada setiap orang. Tetapi, apakah tuduhanku tidak berdasarkan? Baik. Kalau aku telah membunuh Empu Gandring, maka jika aku mau, aku bisa membunuh kalian semuanya. Meskipun kalian berjumlah lebih banyak dariku, tetapi dengan mudah aku bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari tanganku. Nah, kalian lihat batu besar itu. Ayo, apakah nasib seperti batu itu yang kalian kehendaki?
Kau, perempuan yang selalu berprasangka buruk. Apakah kau ingin aku melakukan seperti yang kau hayalkan? Aku membunuhmu dengan cara seperti itu? Jangan. Kisanak, sabar Kisanak. Kami sekarang percaya kepadamu bahwa kau bukan orang yang membunuh Empu Gandring. Maafkanlah kami dan maafkanlah perempuan itu. Benar seperti katamu. Meskipun ia seorang perempuan, ia memang berhati kotor, dipenuhi berbagai prasangka. Diamlah kamu. Kalau kamu tidak ingin mengalami nasib buruk, batu saja bisa pecah berantakan seperti itu. Apalagi kepalamu yang hanya terdiri dari tulang dan daging berisi otak yang bodoh. Mau diam? Baik, Kakang. Maka demikianlah para penduduk yang berdatangan di rumah Empu Gandring itu segera mempersiapkan segala sesuatunya untuk keperluan upacara. Dan ketika matahari memanjat semakin siang, bahkan kemudian tergelincir dari titik pusatnya, maka api pun kemudian menyala berkobar-kobar, seolah berusaha menjilat langit. Semakin berkobar api yang mengantarkan jasad Empu Gandring dan Anjampiani Kayuwangi, hati Kameswara semakin bergolak, matanya berkaca-kaca. Kameswara berkejap-kejap mengusirnya, namun air mata itu justru bergulir di pipi kanannya. Paman Empu Gandring, Paman Anjampiani Kayuwangi, beristirahatlah dengan tenang. Aku berjanji tidak akan membiarkan perbuatan Ken Arok begitu saja. Beristirahatlah, Paman. Semoga Hyang Batara Agung menerima Paman berdua, dan Paman akan ditempatkan di Nirwana. Selamat jalan, Paman Empu Gandring. Kasihan pemuda bernama Kameswara itu. Tadi aku melihatnya menangis. Apa iya dia menangis? Iya. Nampaknya tamu Empu Gandring bernama Anjampiani itu memang benar pamannya. Tetapi benarkah ia menangis? Aku tidak melihatnya tuh. Aku melihatnya. Karena aku berdiri di seberang api yang berkobar. Matanya membasah. Dan ia cepat-cepat mengusapnya. Kasihan. Meskipun ia nampaknya sakti mandraguna, ternyata ia masih menyimpan rasa sedih. Nah, bagaimana Nyai? Apakah kau masih akan berprasangka kepadanya? Bisa saja tangisnya itu hanya pura-pura supaya kita percaya, ya kan? Ternyata benar apa yang dikatakan pemuda itu. Hatimu memang benar-benar kotor, penuh prasangka. Kau selalu berprasangka buruk. Kau selalu mencari kekeliruan di antara kebaikan. Di jantungmu tumbuh bulu-bulu. Apa? Di dalam jantungmu tumbuh bulu-bulu. Ngajar. Berani kau mengatakan itu kepadaku, ha? Aduh, sudah. Tenanglah, Nyai. Jangan bertengkar. Bikin malu. Terutama kau, Nyai. Apa? Jika orang-orang itu tahu penyebab kalian bertengkar, mereka justru akan menyalahkanmu. Waktu terus bergerak, mengantarkan bukan saja sesaat demi sesaat atau sejengkal demi sejengkal, namun hari-hari lewat seperti tidak terasa. Di suatu tempat, setelah Ken Arok menitipkan Ken Umang, Ken Arok menggembleng Kebo Ijo dalam olah kanuragan. Kemampuan kanuragan Kebo Ijo yang semula biasa-biasa saja, sekarang melesat dengan cepat melampaui tataran yang seharusnya. Bagaimana Ken Arok? Bagus. Aku senang. Ternyata kau tidak mengecewakan Kebo Ijo. Apakah menurutmu aku sekarang bisa mengalahkan Senopati Pragolapati? Aku kira kau berimbang dengannya. Jika kau berlatih beberapa hari lagi dan mau melaksanakan apa yang aku perintahkan, maka kau akan mampu mengalahkannya. Menyenangkan sekali kalau aku bertemu dengan Senopati Pragolapati itu, kemudian bisa mengalahkannya. Ia tentu akan terlongong-longong kebingungan dan heran. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkannya? Kelak kau akan mengalahkannya. Nah, berlatihlah terus. Laksanakan semua petunjuk-petunjukku. Baik, Ken Arok. Aku laksanakan. Siapa kau? Dan apa keperluanmu? Apakah kau lupa kepadaku, Punawang? Tuan? Ya, aku akan bertemu dengan Kakang Rangga Lampitan. Kakang Rangga ada? Ada. Mari, Tuan. Saya persilakan langsung saja, Tuan. Penjagaanmu ketat sekali, pengawal. Apakah pernah terjadi sesuatu? Untuk sementara belum, Tuan. Akan tetapi kami mendapat perintah untuk selalu waspada. Baiklah.
Aku akan menemui Kakang Rangga Lampitan. Pengawal itu segera menerima kuda yang dipergunakan oleh bekas Senopati Kediri yang pernah bertemu Lintang Pancar sore. Senopati Rudra Bondo segera bergegas menuju ke sebuah bangunan yang paling besar. Rangga Lampitan tersenyum gembira melihat kehadirannya. Bagaimana kabarmu, Adi? Berkat pangestumu, aku dalam keadaan sehat dan bisa kembali dengan selamat, Kakang. Syukurlah, dan rasanya aku tidak sabar ingin segera mengetahui berita apa yang kau bawa dari Kediri. Apakah masih soal pemuda aneh bernama? Bukan, Kakang Rangga Lampitan. Meski Ken Arok adalah sebuah cerita yang tidak habis-habisnya, tetapi kedatanganku kali ini tidak untuk menceritakan Ken Arok ada di mana, aku tidak tahu. Demikian juga perampok berkuda putih yang sempat menggegerkan Kediri itu ikut lenyap bersama kepergiannya. Lalu soal apa? Mata-mata yang aku selundupkan di rumah Tumenggung Rana Padma mengisyaratkan bahwa pada hari ini sekelompok orang dari beberapa buah perguruan telah mulai bergerak untuk menghancurkan perbekalan yang dimiliki oleh pasukan Ganter. Apakah ada keterangan yang jelas kapan penyerangan itu dimulai? Mereka sedang melakukan pendadakan. Nampaknya mereka akan menyerang sesaat menjelang fajar tiba. Fajar yang tidak diduga-duga sama sekali. Aku memilih kembali karena aku ingin menyaksikan bahwa semuanya berjalan dengan lancar. Kau tidak perlu cemas, Adi Rudra Bondo. Perbekalan yang berada di dalam bahaya itu telah dikosongkan. Semua isinya telah dipindahkan pada malam hari dan tidak kelihatan oleh siapapun. Dan dengan kepastian berita yang kau bawa kali ini, kita bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menjebak mereka. Apakah Kakang memperkenankan aku ikut serta di dalam permainan ini? Tentu, Adi Rudra Bondo. Pasukan khusus yang dimiliki oleh Ganter segera disiagakan. Pasukan ini mengalami penggemblengan yang luar biasa dan dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang luar biasa pula. Mereka segera bergerak menempatkan diri, bahkan sempat membuat jebakan-jebakan, lubang-lubang yang berisi bambu-bambu takar yang disamarkan, juga tali melintang untuk merintangi gerakan lawan. Maka seiring dengan itu, waktu pun berjalan. Seorang telik sandi segera menghadap Rangga Lampitan. Apa yang akan kau laporkan? Penghubung saya melaporkan adanya beberapa orang yang pada saat ini tengah berada di tepi hutan Tayun. Mereka bersenjata. Apa yang mereka lakukan? Nampaknya mereka sedang menunggu waktu, Tuan. Mereka membuat perapian dan membakar binatang buruan. Berapa orang jumlahnya? Sekitar 15 orang, Tuan. Sejak kapan mereka berada di tempat itu? Sejak sesaat setelah senja, Tuan. Baiklah, lanjutkan kembali tugasmu. Awasi terus kelompok tak dikenal itu. Usahakan untuk mengikuti kemanapun gerak mereka. Kakang Rangga, bagaimana kalau aku yang kesana, Kakang? Apa yang akan kau lakukan di sana? Aku ingin mendapatkan gambaran yang jelas atas orang-orang itu. Baiklah, aku sependapat. Pergilah. Tetapi usahakan agar mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang kita tunggu masuk ke dalam perangkap kita. Iya. Aku tidak telaten lagi, Prodo Sekar. Tidak telaten apa, Bajul Barat? Mengapa kita masih harus berlama-lama menunggu? Kita bisa bergerak sekarang. Gudang perbekalan milik orang-orang Ganter itu kita bakar. Aku akan menjadi penari yang ganas. Orang-orang Ganter yang sombong, yang merasa dirinya paling pintar itu akan bergelimpangan di tanganku. Sebaiknya jangan berkata begitu, Bajul Barat. Bersabarlah, saat menjelang fajar akan segera tiba. Dan kau boleh menunjukkan kemampuanmu. Semakin banyak kau berhasil membunuh orang-orang Ganter, itu semakin baik. Mengapa, Panjano? Ku merasa perutku mual. Mungkin aku sakit perut. Di sebelah sana ada sungai. Jika kau ingin membersihkan perutmu. Bukan begitu. Lalu apa? Perutku terasa mual karena mendengar kata-kata yang terlalu sombong. Oh, kau menyindir aku ya? Aku seperti mendengar guruh meledak menggelegar. Tetapi ketika aku tengok, tidak ada mendung. Setan kau, Panjanom. Kau ingin mencoba kemampuanku? Baik, akan aku layani. Tidak perlu orang-orang Ganter itu. Tetapi kau, aku merasa senang jika aku bisa menghajarmu hingga babak belur. Boleh. Berdiri kau dari tempatmu, Panjanom. Jika aku tidak bisa merobek mulutmu, jangan sebut aku si Bajul Barat. Bodoh semua. Apa yang akan kalian lakukan? Orang sombong itu mulutnya harus dirobek, Prodo Sekar. Dan suara kalian akan didengar oleh orang-orang Ganter itu. Mereka tidak berarti apa-apa bagiku. Jika orang-orang Ganter itu muncul,
Mereka akan aku babati semua. Mereka menjadi bagianku. Jangan khawatir. Akan tetapi, mulut lancang itu harus aku robek lebih dulu. Sarungkan pedangmu, Bajul Barat. Tidak. Dengar perintahku. Aku yang mendapat limpahan memimpin penyerbuan ini. Aku tidak ingin kita tersandung kerikil yang kecil tetapi membuat kita jatuh. Ayo, sarungkan pedangmu. Aku harus menghajarnya lebih dulu. Aku harus membungkamnya lebih dulu agar tidak selalu berkicau. Kaulah yang aku nilai terlampau banyak berkicau, Bajul Barat. Aku sudah memutuskan penyerbuan di saat menjelang fajar. Akan tetapi kau memaksa untuk mempercepat. Nah, bukankah itu namanya bukan berkicau? Ternyata wibawa orang yang bernama Prodo Sekar itu masih bisa dipergunakan untuk mengendalikan kawan-kawannya. Rombongan yang berjumlah sekitar 15-an orang itu kemudian menjadi hening. Bahkan ada di antara mereka yang tersenyum-senyum. Namun sejauh itu, mereka belum menyadari bahwa mereka tengah diintai. Bagaimana, Tuan? Benar seperti katamu, jumlah mereka ternyata memang 15 orang. Bagaimana dengan kekuatan mereka, Tuan? Mereka mempunyai kekuatan secara pribadi, karena mereka nampaknya dari berbagai perguruan. Namun mereka tidak mempunyai pengalaman dalam pertempuran kelompok. Meski demikian, diperlukan jumlah orang yang lebih banyak untuk menghadapi mereka. Saya sependapat, Tuan. Pratangajala, perintahkan kepada teman-temanmu untuk segera menarik diri, untuk mengawasi orang itu dengan jumlah yang terlalu banyak. Sangat mudah diketahui. Siapa tahu di antara mereka ada yang sudah mempelajari semacam ilmu yang bisa dipergunakan mempertajam pendengaran. Iya, Tuan. Bisa mendengarkan sesuatu yang berada dalam jarak yang cukup jauh. Mengerti? Saya mengerti, Tuan. Cepat kerjakan. Dan jika sudah, kau kembali. Hanya kau yang menemani aku. Baik. Kita mengenai orang-orang yang akan menyerbu itu segera disongsong dengan persiapan-persiapan untuk menjebaknya. Beberapa buah obor dan beberapa endong anak panah telah disiapkan. Dan manakala waktu terus bergerak mendekati saat pagi, kelompok orang yang akan menyerbu lumbung perbekalan Ganter itu bergerak pula. Ada apa tuh? Mereka sudah bersiap diri. Lihat mereka saling membangunkan sesama teman yang tidur. Bagaimana dengan kita, Tuan? Sekarang kau kembali mendahului. Katakan bahwa mereka telah bergerak. Baik, Tuan. Kalian dengar suara kokok ayam jago itu? Pertanda fajar pagi telah tiba. Sekaranglah saatnya kalian membuktikan bahwa kalian dari masing-masing perguruan mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai oleh yang lain. Hancurkan lumbung-lumbung perbekalan itu. Bunuh setiap orang yang kalian jumpai. Aku mengajukan permintaan Kakang Prodo Sekar. Apa itu? Jika tugas ini telah selesai, kau harus memberikan kesempatan kepadaku untuk menghajar mulut lancang Panji Anom itu. Baik. Aku berikan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan perang tanding. Bagaimana denganmu sendiri, Panji Anom? Justru ada yang aku khawatirkan, Prodo Sekar. Apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir orang itu tidak mendapat kesempatan. Ia tidak bisa keluar dari tugas ini dengan selamat. Setan kau! Kau meremehkan aku keparat! Kakang Prodo Sekar, jangan dicegah lagi. Aku harus merobek mulutnya. Diam! Diam kalian berdua. Kalian jangan membuat aku marah. Ayo, sekarang berangkat. Rombongan yang terdiri dari 15 orang itu segera berangkat. Rudro Bondo terpaksa menahan napas dan tidak berani bersuara ketika rombongan itu melintas begitu dekat darinya. Namun untunglah, orang-orang itu ternyata tidak berhasil mengetahui keberadaan. Ketika waktu terus bergeser mendekati saat fajar, maka sekelompok orang yang telah siap menyerang lumbung perbekalan itu pun mulai bergerak. Rudro Bondo mengamat-amati gerakan mereka dengan seksama. Sementara di saat yang sama pula, Rangga Lampitan yang memimpin kelompok pemberontak di Ganter telah menyiapkan pasukan khususnya yang sudah terlatih untuk baris pendem menyongsong kehadiran mereka. Bagaimana, Pratanggajala? Mereka telah bergerak, Tuan. Lalu, mana Rudro Bondo? Masih berada di sana. Terus mengikuti gerak-gerik orang-orang itu. Bagus, kita telah siap dan kita jebak mereka. Baik, bagaimana? Hanya ada beberapa orang prajurit yang menjaga lumbung-lumbung perbekalan itu. 2 nampak berdiri di sana. 2 lagi mondar-mandir itu. Sedang 4 yang lain nampak duduk-duduk. Orang-orang yang malang. Mereka tidak pernah membayangkan apa yang akan mereka alami. Semuanya perhatikan. Kita lebih mendekat lagi.
Kita serang mereka dengan dadakan. Ayo. Serbu! Bakar! Hancurkan semua lumbung yang ada. Biar beberapa orang saja yang menghadapi prajurit bodoh itu. Bakar! Bakar! Serbu! Delapan orang pengawal yang bertugas menjaga keamanan perbekalan melarikan diri. Begitu melihat penyerbuan yang datang berjumlah cukup banyak, dengan menggunakan batu titikan dan sejumput geluguk aren, mereka membuat api, dan tidak terlalu lama kemudian, beberapa buah lumbung telah terbakar berkobar-kobar. Gila, lihat, obor banyak. Prodo Sekar bersama orang-orangnya benar-benar terkejut ketika melihat odor sedemikian banyaknya telah mengepung mereka. Di antara nyala api, nampak bukan saja tombak-tombak, tetapi juga gendewa dengan anak panah yang telah siap melesat menggapai jantung para korbannya. Selamat datang para sahabat. Menyenangkan sekali di malam ini saya mendapat kesempatan kedatangan tamu-tamu terhormat dari Kediri. Ya? Meski para tamu itu datang dari arah garis belakang dan bermaksud menghancurkan gudang perbekalan dan lumbung. Hei, apa kabarmu, Prodo Sekar? Hah? Kau masih ingat padaku? Apa yang kau lakukan di sini, Rangga Lampita? Pertanyaan aneh. Mestinya akulah yang bertanya kepadamu. Apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Membakar lumbung-lumbung kosong? Kosong? Ya. Lumbung-lumbung yang kalian bakar itu kosong. Tidak ada isinya. Tidak percaya? Kalau kau merasa kebal terhadap panas bara api, masuk saja ke dalam kobaran api itu. Apakah kau akan menemukan beras dan padi atau tidak? Berdebah! Dan betapa buruk nasib kalian. 15 orang yang nampaknya pilih tanding, yang kelihatannya bukan berasal dari keprajuritan, harus terbantai di sini. Omong kosong. Nasibmu lah dan nasib orang-orangmu yang buruk. Aku akan membabati mereka satu persatu. Oh iya? Apakah kau benar-benar mampu, Kisana? Cobalah kau perhatikan di sekelilingmu dengan seksama. Kalian semua adalah sasaran empuk bagi anak panah yang berjumlah ribuan, yang akan melesat bersama-sama ketika aku memberi aba-aba. Nah, bagaimana? Pengecut. Aku tidak mengira orang-orang ganter yang selama ini menyebut dirinya orang-orang yang gagah perkasa ternyata gerombolan orang pengecut. Hakmu untuk menilai demikian, Kisana. Akan tetapi hak kami pula untuk menilai kalian juga pengecut. Apa yang kalian lakukan dengan mencoba menghancurkan lumbung-lumbung perbekalan kami adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi untunglah Lintang Panjer Sore yang telah kembali memasang jaring-jaringnya di Kediri berhasil mengetahui kapan kalian akan menyerang. Nah, berbaliklah kalian semua. Kau akan melihat siapa yang datang itu. Selamat berjumpa lagi, Kakang Senopati Prodo Sekar. Kakang Senopati Panjianom. Senang sekali aku bertemu lagi dengan kalian. Ternyata kau pengkhianat. Aku tidak akan tersinggung. Kalian menuduhku pengkhianat. Di mata Kediri, aku memang pengkhianat. Akan tetapi, persoalannya bukan sekedar berkhianat atau tidak. Persoalannya adalah hati nurani. Jika kalian bisa jujur, kalian tentu bisa melihat bagaimana Baginda Kertajaya telah berbuat tidak wajar dan tidak terpuji. Apa yang diperbuat Baginda menyebabkan lahirnya orang semacam Gusti Tumenggung Murtiwandawa. Hei, kalian masih ingat dengan Tumenggung Murtiwandawa? Persetan dengan orang itu. Tumenggung Murtiwandawa memang seorang tumenggung yang luar biasa. Ia memiliki ilmu kanuragan yang tinggi
nyaris tak tergapai. Dan hanya Yuda Paksa yang bisa menandingi. Nah, orang macam apa mereka itu sebelumnya? Mereka adalah abdi yang kinasih bagi kebesaran nama Baginda Kertajaya. Tetapi kemana mereka sekarang? Nah, sebaiknya kalian bisa menggunakan akal. Meski kalian berasal dari berbagai perguruan kanuragan. Tetapi, apa yang bisa kalian lakukan menghadapi kami? Menyerahlah. Menyerah? Persetan denganmu, Rudro Bondo. Jawabanmu menunjukkan bahwa kau tidak menggunakan akalmu, Senopati Prodo Sekar. Lihatlah di sekelilingmu. Perhatikan dengan seksama. Pertimbangkan baik-baik untuk menyerah. Atau jika kalian tidak mau menyerah, akan terjadi hujan panah di tempat ini. Nah, dan aku jamin, kalian akan terbantai. Tidak percaya? Jika ada 2 saja di antara kalian yang mampu bertahan dari anak panah kami, maka pasukan khusus yang dimiliki oleh Ganter akan menggilas kalian bagaikan banjir badang. Perhatikan baik-baik. Pergunakan otak. Jangan menggunakan lutut untuk berpikir. Kata-kata yang meluncur dari mulut Rudro Bondo itu terasa sangat menyakitkan sekali. Tetapi orang-orang yang berasal dari berbagai perguruan yang dipimpin oleh Prodo Sekar itu tidak bisa mengingkari kenyataan bahwa mereka dikepung rapat. Dan ancaman itu bukan ancaman kosong. Mereka membayangkan betapa repotnya menghindari sambaran anak panah yang tidak terhitung jumlahnya. Bagaimana? Apakah kalian masih akan bersikap keras kepala? Persetan denganmu, Rudro Bondo. Jadi kau memilih keputusan mati sia-sia di tempat ini? Tidak! Gila! Bagus. Aku hargai kau yang menyerah, Kisana. Menepilah, supaya kau tidak menjadi sasaran anak panah yang akan melesat bagai hujan. Pengecut! Kalian yang menyerah, menepilah. Sementara yang merasa dirinya lelaki, jantan, biarlah mencoba melawan. Berdebah! Pengecut kau, Rudro Bondo. Lawanlah aku sebagai layaknya lelaki jantan. Kalau kau berani, kau akan mendapatkan. Kalau itu yang kau inginkan, Panji-Anom. Sejak dulu, aku memang sudah ingin mencoba kemampuanmu. Tidak ada perang tanding di sini. Kau tidak perlu melayaninya dalam perang tanding, Rudro Bondo. Nasib mereka sudah jelas. Jika mereka tidak mau menyerah, maka hujan anak panah akan mengguyur mereka. Perkembangan yang terjadi sama sekali tidak diduga-duga oleh Senopati Prodo Sekar ataupun oleh Senopati Panji-Anom. Bukan lumbung-lumbung penyimpanan bahan makanan itu yang berhasil mereka hancurkan, tetapi justru merekalah yang terkepung dan akan menghadapi kenyataan yang paling pahit. Hanya tinggal 3 orang yang masih mencoba mempertahankan diri. Mereka adalah Prodo Sekar, Panji-Anom, dan Bajul Barat. Namun jelas terbayang keraguan yang sangat di wajah Bajul Barat menyaksikan teman-temannya menyerah sebelum menitikan darah. Nah, itulah kenyataan yang akan kau hadapi, Prodo Sekar. Lihat sebaik-baiknya, kini hanya tinggal kalian bertiga. Lebih baik mati daripada aku harus menyerah. Bagus, itu benar-benar sebuah sikap lelaki jantan. Tetapi kejantanan toh bisa aku artikan bukan sikap yang membuta karena tidak melihat kenyataan. Sikap membuta bisa kuartikan sebagai sebuah kebodohan. Bagaimana? Tidak maukah kalian menyerah? Kami orang-orang Ganter tahu akan aturan peperangan. Bukan jenis orang-orang yang memperlakukan orang yang menyerah dengan biadab. Nah, pertimbangkan sebaik-baiknya. Aku menyerah. Gila. Kau menyerah, Bajul Barat. Setan denganmu, Rangga Lampitan. Di mata Prodo Sekar, orang-orang Ganter tidak lebih dari sekedar pengecut. Di mataku, kau pun pengecut. Beraninya hanya mengeroyok. Oh, kau menghendaki perang tanding? Tidak perlu. Kau tidak akan berani melakukannya. Kau dan semua orang Ganter adalah pengecut. Ayo orang-orang Ganter yang pengecut, lepaskan anak panahmu. Inilah aku, Prodo Sekar, senopati dari Kediri yang tidak akan takut mati. Lakukanlah orang-orang Ganter. Kakang Rangga Lampitan, apakah kau akan membiarkan orang itu berteriak-teriak menilai sikap kesatria?
kau hadapi Panji Anom. Biarlah aku menghadapi Prodo Sekar itu. Bagus. Aku suka cara itu. Untuk apa kau harus bersusah payah, Rangga Lampitan? Kau bisa memerintahkan semua orang pengecut yang mengepung itu untuk mengeroyok kami. Aku memerintahkan seperti yang kau katakan itu. Tetapi aku memilih cara yang lain. Perang tanding. Bagus. Itu lebih menarik. Tetapi bagaimana dengan hasilnya? Bagaimana kalau kami berdua yang menang? Kalian boleh kembali ke Kediri. Dan prajuritku tidak akan ada yang menghalangi. Sayang sekali. Hal itu tidak perlu. Di antara kita harus ada yang mati. Jika kami yang menang, kami tidak akan kembali ke Kediri dengan belas kasihan itu. Sebuah cara yang merendahkan derajat kami. Bagus, Panji Anom. Aku sependapat denganmu. Api berkobar membakar lumbung dan gudang. Ditambah terangnya obor yang semakin merapat mengepung dan tidak terhitung jumlahnya. Kepungan yang sangat rapat dan memang mustahil bagi Prodo Sekar dan Panji Anom untuk melarikan diri. Semua yang berada di tempat itu pada akhirnya telah bersiap-siap untuk menyaksikan sebuah tontonan yang sangat menarik. Sebuah perang tanding. Maka dua pasang pelaga itu telah siap mengadu nyawa. Kau akan menyesali keputusanmu ini ke ujung tulang sumsummu, Ki Rangga Lampitan. Jangan persoalkan itu. Jangan menyesal jika kau harus mati di tanganku. Jika kau bisa melakukannya, itu bagus. Bagaimana denganmu, Panji Anom? Aku telah siap, Prodo Sekar. Siap pula untuk mati. Kita berdua akan mengalahkan mereka. Kita akan membunuh mereka. Karena yang terjadi adalah sebuah perang tanding. Kecuali jika para prajurit itu bersikap pengecut dengan melibatkan diri ketika melihat pimpinannya dalam bahaya. Jangan khawatir, aku jamin prajuritku tidak akan melakukan hal itu. Kalau begitu tunggu apa lagi? Kau terlalu bernafsu. Aku akan membunuhmu dalam waktu singkat. Justru karena itu kau terlalu ceroboh. Banyak sekali peluang yang bisa aku pergunakan jika aku mau. Bersetan denganmu. Tidak akan menang, Probondo pengkhianat. Kaulah yang akan kabar mati tempat ini menjadi bangkai bus. Awas, aku akan menyerang. Tempuran yang terjadi adalah sebuah pertempuran yang menarik. Panji Anom mampu bergerak dengan gesit, terus mencecar dan mengitari kemanapun Rudro Pondo bergerak dan melenting. Dan dalam tempo yang singkat, keduanya telah merambah ke tataran ilmu yang semakin tinggi. Baik Rangga Lampitan ataupun Prodo Sekar ternyata masih menahan diri untuk tidak segera memulai perang tanding. Mereka menyaksikan apa yang terjadi atas Rudro Pondo, si lintang Panjer Sore, yang melayani Panji Anom dengan sebaik-baiknya. Kawanmu ternyata tidak mengecewakan, Prodo Sekar. Pengkhianat itu akan mati. Belum, keduanya masih berimbang. Keduanya masih mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan pertempuran. Lihat, meski Panji Anom bergerak bagaikan 1000 burung beranjana, tetapi Rudro Pondo masih mampu melayani bagaikan tangguhnya seekor banteng atau kukuhnya batu karang. Batu karang itu akan hancur berantakan. Bagaimana? Apakah kau merasa akan bisa mengalahkan Panji Anom itu jika mendapat kesempatan? Kau tidak dengar kata-kataku. Aku dengar. Bagaimana jika kau benar-benar mendapat kesempatan perang tanding melawan Panji Anom itu? Apakah kau mampu mengalahkannya? Entahlah. Aku mengenalmu cukup baik, Bajul Barat. Kau bukan lawan yang sepadan bagi Panji Anom. Nah, lihat apa yang dilakukannya itu. Mati!
Matilah kau! Bagaimana? Sudah puas kau menyaksikan pertandingan mereka, Prodo Sekar? Apa maksudmu? Mungkin kita bisa memulai perang tanding di antara kita sendiri. Baik, semakin cepat, semakin baik. Apa yang terjadi benar-benar tidak terduga oleh siapapun dan berlangsung dengan sangat singkat. Dari arah yang tidak diketahui, tiba-tiba melesat dua buah pisau menghajar dada Panji Anom menggapai jantungnya. Pisau yang sebilah lagi menghajar Prodo Sekar menggapai lambungnya. Namun untunglah Rudra Bondo dan Rangga Lampitan bersiaga sepenuhnya sehingga kedua orang itu lolos dari sambaran pisau yang melayang bagaikan kilat. Beberapa prajurit kemudian mengejar orang yang nampak melesat dari balik sebuah pohon. Curang kalian orang-orang Ganter. Ternyata tidak tahu diri. Pengecut! Orang! Kalian menang, tetapi dengan cara yang licik dan tidak tahu diri. Perbuatan berzina. Bukan kami yang melakukan. Pengecut! Bohong! Perhatikan gagang pisau yang menancap di lambungmu. Jika kau mengenalnya, pisau itu adalah milik Aryo Rangsang. Debah! Keparat! Lambung yang terkoyak pisau itu terasa sakit, tetapi jauh lebih sakit yang dirasakan di dalam hati Prodo Sekar yang tidak bisa mengingkari bahwa pisau itu ternyata benar milik Aryo Rangsang yang selama ini di Kediri dikenal sebagai seorang sahabatnya yang dekat. Rudra Bondo kemudian melangkah mendekati tubuh Panji Anom yang telah membeku menjadi mayat. Pisau yang menancap di dadanya dicabut dan diamat-amatinya dengan seksama. Bagaimana? Mati. Pisau ini menghujam terlampau dalam ke jantungnya. Aku khawatir para pengawal yang mengejarnya berada dalam bahaya. Mereka membawa anak panah. Aryo Rangsang tidak akan bisa berbuat seenaknya. Akan tetapi sebaiknya aku ikut mengejar Kakang. Lakukan. Baik. Bawa semuanya ke barak tawanan dan tandu orang ini ke barak perawatan. Cepat. Apa yang akan kau lakukan kepada orang tabib tengah dipanggil untuk menolong? Tidak, Pak. Aku tak sudi. Lebih baik mati. Jangan keras kepala, Prodo Sekar. Lihatlah kenyataan. Kau akan tetap mengabdi ke Kediri setelah kau melihat bagaimana perbuatan Kediri terhadapmu. Kau ditugaskan untuk menghancurkan lumbung-lumbung kami. Tetapi orang yang menugasimu telah menyiapkan orang lain untuk membunuhmu. Jika ternyata kau gagal, kau telah gagal. Aryo Rangsang membunuhmu. Berdebah ke barat. Sebaiknya kau tenanglah, Prodo Sekar. Tabib akan segera datang untuk menolongmu. Dada Prodo Sekar bagaikan diaduk oleh kemarahan yang membutuhkan penyalur. Hatinya terasa sangat sakit. Membayangkan Tumenggung Rono Patmo ternyata telah menugasi Aryo Rangsang untuk membunuhnya. Lambungnya terasa semakin pedih dan darah semakin banyak mengalir. Prodo Sekar harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Melihat kematian Panji Anom yang dirinya sendiri terluka ternyata oleh pisau Aryo Rangsang yang tentunya mendapat perintah dari Kediri. Sungguh sebuah kenyataan yang membuatnya kecewa dan terluka. Saya menghadap, Tuan. Periksa luka orang ini, obati dia. Usahakan jangan sampai ia mati karena luka-lukanya. Baik, Tuan. Mengapa kau lakukan ini, Rangga Lampitan? Mengapa? Yang perlu kau ketahui, Prodo Sekar, sudah menjadi sikap dan sifat orang-orang Ganter. Harus menolong orang yang terluka, meskipun orang itu adalah musuh. Bagaimana, Tabib? Tuan, pisau yang melukai orang ini mana? Ini.
Bagaimana? Pisau ini beracun, Tuan. Kau bisa mengatasinya? Ya, akan saya coba. Bagaimana, Rudra Bondo? Tidak tertangkap. Ia sudah menghilang. Ada yang terluka di antara pengawal? Tidak. Orang itu kerepotan dihujani anak panah. Bahkan mungkin ia yang terluka. Aku akan mengadakan pertemuan. Segenap pimpinan harus bersiaga. Nampaknya ada kemungkinan niat Kediri menyerbu Ganter malah dipercepat karena kegagalan mereka menghancurkan lumbung-lumbung padi. Boleh jadi. Mereka justru mengira telah berhasil membakar persediaan makanan. Tidak. Aryo Rangsang tentu telah cukup lama mengintai apa yang telah terjadi. Bagaimana keadaannya, Tabib? Ia tidur, Tuan. Rasa-rasanya jiwanya masih bisa diselamatkan. Obat pelawan racun itu tengah bekerja di dalam tubuhnya. Bagaimana dengan lukanya sendiri? Apakah tidak berbahaya? Oh, tidak, Tuan. Meski lukanya menghujam cukup dalam, namun tidak mengenai bagian yang berbahaya. Hanya sebuah luka. Yang berbahaya justru racunnya, Tuan. Namun racun itu pun telah berhasil dilawan oleh obat yang saya berikan itu. Bagus. Jaga dia sebaik-baik. Hamba yang menghadap, Baginda. Hamba menghaturkan sembah. Aku terima sembahmu, Haryo Rangsang. Saya menghaturkan hormat saya, Gusti Tumenggung Ranapatma. Aku terima penghormatanmu, Haryo Rangsang. Tubuhmu berkeringat, pakaianmu lusuh. Tidak pantas kau menghadap seorang raja. Kecuali jika kau membawa sebuah berita penting, Haryo Rangsang. Sebenarnya lah, Tuanku. Hamba telah menempuh perjalanan dari Ganter tanpa singgah dimanapun meski barang sejenak. Dan hamba langsung menghadap Baginda. Dan kebetulan Gusti Tumenggung Ranapatma juga berada di sini. Hamba akan menyampaikan hasil dari tugas hamba. Laporkanlah. Mereka gagal, Baginda. Mereka gagal? Benar, Baginda. Mengapa mereka gagal? Ampun, Baginda. Hamba harus mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Hamba mohon ampun jika apa yang hamba sampaikan tidak berkenan di hati Tuanku. Katakan. Mata-mata Ganter itu telah menyusup kemana-mana, Tuanku. Penghancuran atas lumbung dan perbekalan Ganter gagal. Karena mata-mata Ganter telah berhasil mencium rencana itu. Dan mereka telah mempersiapkan diri untuk menjebak. Orang-orang dari berbagai perguruan yang dihimpun itu ternyata berjiwa kerdil. Takut berada di bawah hujan panah. Yang bertahan hanya Prodo Sekar dan Panji Anom. Lalu bagaimana dengan mereka? Tidak ada kemungkinan secuil pun bagi mereka untuk lolos. Hamba kemudian melaksanakan perintah Tuanku. Prodo Sekar dan Panji Anom hamba bunuh dengan pisau-pisau hamba. Keparat, pedebah, iblis. Baginda Kertajaya geram bukan buatan. Sementara Haryo Rangsang dan Ranapatma diam tertunduk. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.